Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda masih bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita memasuki seri ketiga dari yang telah kita lakukan liputannya 2 kali, yaitu genderang perang telah ditabuh. Perkembangan ke depan akan semakin cepat dan Jokowi dan timnya telah menunjukkan kecepatan yang luar biasa juga. Ya, kita bisa melihat persiapan IKN, kemerdekaan, perayaan kemerdekaan di IKN yang menghabiskan duit yang begitu besar, yang menyewa Alphard katanya sampai 1000. Ya, 1000 Alphard, satu Alphardnya 25 juta. Kemudian merayakan dengan gegap gempita seperti itu di tengah kemiskinan rakyat dan perebutan tanah-tanah rakyat oleh pemerintah untuk diberikan kepada konglomerat. Dalam keadaan miskin seperti ini dan hujan PHK, ada perayaan besar-besaran seperti itu, dan ini menyakiti hati rakyat. Tidak heran bila Megawati Soekarno Putri sebagai pemimpin partai PDI Perjuangan tidak mau hadir di situ. Juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan lain-lain. Mereka ini cukup punya hati untuk tidak berlaku bermewah-mewah seperti itu. Ini memang cuma mengulang apa yang sudah dilakukan pada saat perkawinan putranya Kaisang, yang pasukan keamanannya saja setelah mencapai 10.000 orang. Ini luar biasa di tengah kemiskinan rakyat, dan itu telah menghinakan seorang Panglima ABRI, Andika. Jenderal Andika cuma menjadi pasukan keamanan perkawinan, seorang ahli perang yang luar biasa, dan ini menyakiti hati rakyat. Nah, dalam keadaan itu mempersiapkan perayaan kemerdekaan di ibu kota Nusantara itu, ibu kota baru di tengah hutan, Jokowi menunjukkan kecepatannya dalam bertindak, yaitu melengsarkan Erlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar. Padahal orang ini yang dulu ketika keadaan dianggapnya berjalan secara demokratis, sehingga dia pun ingin mencalonkan diri, mencapreskan dirinya karena punya partai yang memiliki suara besar, cukup tinggal koalisi dengan siapa saja akan mau. Tapi dia mendapat ancaman akan diproses tentang kasus ekspor produk CPO, minyak goreng dan yang semacam itu. Dan ini membuatnya surut, dan kemudian dia menjadi motor bersama 7 partai lainnya dalam kolam yang sama untuk memenangkan putra presiden Gibran, Raka Buming Raka, untuk
menjadi cawapresnya Prabowo Subianto dengan tim yang sudah pernah memenangi Pilpres 2 kali dan Prabowo menikmati itu dan sekarang memang menang. Nah, orang yang sudah seperti ini tunduknya kemudian dipaksa untuk melakukan munaslup. Dia menolaknya karena masih ada waktu sampai Desember. Tapi paksaan ini membuat dia makin hancur dan dia terpaksa melepaskan posisinya sebagai ketua umum Golkar, partai pemenang kedua di Republik ini dalam pemilihan legislatif. Nah, orang ini kemudian diminta menyerahkan ya kepemimpinannya itu kepada PLT. PLT-nya orang dia juga, orang Golkar juga, Agus Gumiwang Kartasasmita. Kemudian nantinya dia akan melakukan munaslup seperti dipaksakan pada hari pertama. Dan munaslup ini ya orang-orang menganggap inilah keinginan Jokowi untuk memiliki partai politik setelah gagal merebut PDIP. PDIP di tangan Mega tidak bisa dilunakkan begitu saja karena Mega punya jiwa petarung yang luar biasa dan mentalnya kuat. Dan ini membuat Jokowi mengambil Golkar dan Golkar sangat ringannya untuk diambil sehingga ya Erlangga melepaskannya. Kemudian nanti orang-orang dalam Golkar ini sudah ada orang-orang yang menginginkan biar Jokowi saja menjadi ketua umum Golkar. Sekarang masih bermain-main dengan Bahlil dulu. Bahlil yang baru saja diangkat menjadi Menteri ESDM dan dia punya kejahatan terhadap rakyat Rempang. Dia menjanjikan dalam 1 bulan Rempang bisa dikosongkan untuk proyeknya Tommy Winata, satu di antara 9 naga yang akan membangun pabrik kaca di situ. Tapi dia bekerja sama dengan Cina dan Cina memang menginginkan Rempang yang berada di selat itu yang memang diinginkan oleh Cina untuk menguasai Asia Tenggara, mendepak dominasi Amerika. Nah, inilah Jokowi bermain dengan ini, bisa menguasai Golkar, atau dia nantinya akan menjadi ketua Dewan Pembina. Apa saja, sama saja. Kekuatan ini bisa membuat Prabowo terkendali oleh Jokowi. Artinya tim dinasti tidak menginginkan melepaskan kekuasaannya. Dia ingin membimbing putranya sampai berada di tampuk kekuasaan itu. Dan inilah yang membuat petisi 100 bersama teman-teman alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia dan alumni Universitas Indonesia mengadakan pertemuan di Gedung Joang pada tanggal 19 Agustus 2024. Dan pernyataannya ya ada 5 petisi atau rekomendasi yang dilansir pada pertemuan tersebut. Akan saya bacakan satu persatu agar Anda tidak gagal paham. Yang pertama ya, pernyataan dari teman-teman ya, dari Bang Marwan Batubara,
Rizal Fadila, Jenderal Sunarko, mantan Kopassus, dan lain-lain ini sangat dahsyat. Kelimanya akan saya bacakan. Pertama, Jokowi dan rejimnya telah gagal menunaikan amanah untuk memimpin negara dengan benar, jujur, profesional, dan bertanggung jawab, sekaligus telah melanggar prinsip-prinsip moral Pancasila. Daya rusak Jokowi atas bangsa dan rakyat Indonesia sangat luar biasa. Atas kegagalan ini, Jokowi, kata mereka, harus secepatnya diberhentikan. Yang kedua, segera proses dan adili Jokowi ke hadapan hukum atas dugaan perbuatan melawan hukum dan dugaan KKN yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Jokowi yang melanggar sumpah jabatan, menginjak-injak konstitusi, dan mengangkangi sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berkhianat dengan menempatkan negara dalam cengkeraman konglomerat penghisap dan negara asing, khususnya Republik Rakyat Cina. Ketiga, mengubah sistem pemilu menjadi sistem distrik, sehingga terjadi penyederhanaan sistem kepartaian secara alamiah, menghasilkan anggota legislatif dan pemimpin yang kritis dan berkualitas, segera dapat lebih memfungsikan partai politik sebagai penyalur aspirasi dan kepentingan rakyat. Keempat, mendesak TNI dan Polri lebih memihak rakyat dibanding cenderung memihak kepentingan penguasa dan atau konglomerat. TNI dan Polri dituntut melindungi dan berjuang bersama masyarakat melawan kezaliman rezim oligarki nepotis, katanya. Ini mungkin contohnya yang paling gampang adalah Rempang itu. Bagaimana TNI mau memiting penduduk yang tidak mau melepaskan tanahnya. Dan Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves, bilang akan membulldozer siapapun yang melawan ini, proyek strategis nasional ini. Yang kelima, menggugah dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk peduli dan bergerak bersama memperbaiki bangsa dan negara menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, bermoral, dan bertanggung jawab. Gerakan kekuatan rakyat. Gerakan kekuatan rakyat semesta atau people power menjadi suatu keniscayaan. Inilah yang ditelurkan pada pertemuan kemarin. Sayangnya cuma satu, ya, yang lupa dilakukan, yaitu membentuk sebuah tim atau menjadikan para penyelenggara ini sekitar 21 orang untuk menjadi dewan atau badan penyelamat negara Kesatuan Republik Indonesia misalnya, sehingga orang nanti akan menunggu instruksi dari ini teman-teman yang sudah bergerak sejak lama. Petisi 100 sudah lama kita kenal, tidak pernah berhenti bergerak mengontrol pemerintahan. Saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.